apa saja hal-hal yang menjadikan rizki kita itu tercegah. Dalam sebuah hadis, ini saya kutip dari kitab Ta'lim yang dikarang oleh Ibrahim Az-Zarnuji bahwa sabata bihadzal hadis an-nartikaba dzambi sababu khirmani rizki khususon al-kadzib. Jadi sesungguhnya seringnya melakukan dosa itu menjadi sebab tercegahnya rizki. Tapi yang paling khusus dosa yang membuat rizki itu mampet adalah perbuatan dosa bohong. Jadi al-kadzib, pembohong itu akan tercegah dari dosa. Kok tercegah dari dosa? Tercegah dari apa? Rizki. Di samping itu juga al-kadzib yurithul faqra. Bohong itu juga mewariskan kefakiran. Semakin orang sering berbohong, maka dia akan semakin fakir. Semakin dia semakin sering berdusta, maka rezekinya akan semakin terputus. Artinya seorang pengusaha pantang sekali untuk berbohong. Seorang pengusaha pantang sekali untuk berdusta. Jujur. Harus bersikap jujur. Kemudian waqad warada fihi haditsun khasun wa kadza naumus subhah yamna'ur rizqa. Begitu juga ada hadis yang sangat khusus sekali. Apa itu? Tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang subuh, tidur di waktu subuh. Keterangannya yaitu tidur di waktu subuh itu mencegah rizki. Ini jadi tolong hindari tidur setelah subuh. Ini nanti karena ini saking banyaknya, tak baca artikelnya saja, tak baca makhotnya saja. Nanti tanya jawab season pertama tidak digabung dengan season kedua, setelah itu baru gabungan. Yang selanjutnya, jadi yang pertama adalah bohong yang mencegah rizki, yang kedua adalah tidur setelah subuh. Wa kathratun naumi turithul faqra. Di samping tidur setelah subuh, banyak atau sering tidur itu juga menyebabkan fakir. Jadi jangan terlalu sering tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Urip kok entek nggo turu. Urip kok entek nggo turu. Nah, ya bener, banyak tidur itu menyebabkan fakir. Tapi ada lagi sesuatu yang diakibatkan karena banyak tidur, di samping tusul fakro wa fakrol ilmi aidon, juga orang yang sering tidur itu fakir ilmunya. Artinya fakir ilmunya itu tidak bisa diajak untuk belajar. Makanya ada satu syair, wakilah ini dari Sayyidina Ali, wakilah dari yang lain, yaitu jangan kalian perbanyak tidur. Sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Bahagia sekali orang yang bisa memakai pakaian dan mengumpulkan ilmi itu di dalam meninggalkan ngantuk. Jadi wong nek sering ngantukan ya ora oleh ilmu, wong nek iso nganggo pakaian sing apik iku ya iso ayem. Tapi begini, jadi orang itu harus orangnya baik walaupun pakaiannya baik. Bisa jadi pakaiannya baik, orangnya baik tapi pakaiannya tidak baik. Misalkan ibu melamar seorang laki-laki itu seneng wong yang ganteng pakaiannya elek, apa wong yang elek pakaiannya apik. Milih sing dikira-kira. Ya kudu wonge sing apik timbang pakaiane. Kowe ora pilihan jenenge. Iya. Nek wong apik, wong ganteng iku rasa pakaian lah ya ketok ganteng. Oke, dilanjut. Jadi orang yang ingin ilmunya tambah itu tinggalkan ngantuk. Satu, penghambat rezeki tadi apa? Bohong. Yang kedua, tidur setelah subuh. Yang ketiga, karena banyaknya tidur. Kemudian Ibrahim Az-Zarnuji lagi menambahkan, yaitu wan naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang itu menghilangkan rezeki. Makanya ulama-ulama itu memberi petunjuk kepada kita, kalau kita tidur
pakailah celana yang obrong-obrong, pakai baju atau kaos yang sekiranya kita itu tidak membuka aurat. Jadi tidur telanjang itu menyebabkan tertutupnya rizki. Wal baulu uryanan. Ini yang beda dengan dahulu ya, zaman mbah, zaman ibu. Karena meyakini bahwa masuk kamar mandi, kencing dan mandi dalam keadaan telanjang itu juga mencegah rizki. Dulu ulama-ulama itu kalau mandi itu pakai pakaian. Jadi ada khusus, dan ini di tradisi pesantren masih banyak terjadi karena memang ngajinya seperti ini. Jadi dulu saya saat masih di pesantren biasa, jadi ada baju khusus mandi. Jadi sarung, kaos khusus genggu gabyuran terus. Nah, saya kira duwe bojo ki rada tertib. Wong ning jero kamar mandi wae, nggak ada yang tahu alasannya gitu. Tapi kita tetap hati-hati. Jadi kencing telanjang, tidur telanjang itu menyebabkan tercegahnya rizki. Kemudian wal aklu junuban, yang mencegah rizki selanjutnya adalah makan dalam keadaan junub, habis dengan suami, habis dengan istri, kemudian belum mandi jenabat, sudah minum, sudah makan. Nah, itu menyebabkan tercegahnya rizki. Bagaimana kalau sudah sangat kebelet ingin makan? Ya wudhu dulu. Wudhu dulu baru makan. Kemudian wa muttaqian ala jambin. Senden. Nah, seperti Pak Eko ini, seperti Pak Eko. Nah, menengi Pak Eko. Wa muttaqian ala jambin, ini menyebabkan fakir ya. Posisi seperti ini maksudnya senden bisa jadi tangan di belakang satu, bisa jadi tangan di depan satu, bisa jadi senden yang muttaqian ala jambin. Jadi senden yang sasiseh. Lah wis plek Pak Eko tadi. Nanti senden di satu sisi. Nah, itu menyebabkan fakir. Rizkinya tercegah. Walah. Kemudian watahwanu bisikotil maidah. Yang mencegah rizki lagi adalah meremehkan jatuhnya makanan. Jadi kalau makan itu sekiranya habis dan bersih resik sampai ke tulang-tulangnya. Maksudnya sampai butir yang terakhir. Meremehkan butiran-butiran nasi yang tercecer itu menyebabkan tercegahnya apa? Rizki. Jadi kalau makan, hargailah petani yang menanam satu butir menjadi ribuan butir. Hargailah petani yang nraktor, yang banyoni dan lain sebagainya. Ha? Yang macul, watahawun, bisikotil ma'idah. Ini menyebabkan, dicatat ya, nanti biar enggak anu. Kemudian, waharku qasril basori, membakar kulit bawang putih. Ini yang ibu-ibu rumah tangga, kalau bawang putih tolong jangan dibakar. Tapi diapakan? Kalau ada sampah yang sekiranya ditanam, dipendem. Karena membakar kulit bawang putih itu menyebabkan fakir, tercegahnya rizki semakin sempit. Wakan sulbaiti bil mandil, dan membersihkan rumah dengan mandil. Mandil itu sapu tangan. Jadi misalnya gini, ada kotoran di rumah, yang digunakan membersihkan sapu tangan, lap. Ya mestinya disapu, dipel gitu. Jadi jangan menggunakan lap yang kita pakai untuk ngelap kotoran. Paham ya maksudnya ya? Tisu bukan ora tinggu keseharian. Ini mandil itu sesuatu yang kita gunakan keseharian, yo kanggo ngresik awak, yo kanggo ngresik omah. Lah itu kan jorok toh. Jorok sekali. Kemudian wakan sulbaiti bilaili, menyapu rumah di malam hari. Ini menyebabkan karakter fakir, karakter miskin. Jadi tercegahnya rezeki karena apa? Sering nyapu di malam hari. Makanya ibu-ibu tolong kalau nyapu sebelum waktu masuk asar
rumah disterilkan, yang bersih. Semua dibersihkan sampai jangan sampai kita nyapu di malam hari. Kemudian watarkul kumamati fil baiti, meninggalkan omahe sang-sang melanding ning omah. Apa sang-sang melanding bahasa Indonesia nih? Sang-sang melanding iku lho sing ning pojok-pojokan rumah, sawang. Kalau monggo itu apa bahasa Indonesia nih? Sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba. Meninggalkan sarang laba-laba di dalam rumah itu mencegah turunnya rizki. Malaikat rahmat itu nggak masuk, nggak seneng kalau rumah itu ada rumah laba-labanya. Berarti memang karakter orang kaya, orang-orang yang didesain oleh Allah untuk kaya itu memang desainnya seperti itu. Rumah saja nggak boleh ada kalau monggo. Sebelum maghrib rumah harus bersih. Itu berarti orang yang betul-betul berkarakter kaya. Saya punya kesadaran saya didesain oleh Allah untuk kaya itu, kena kipas angin masuk angin. Tapi nek AC asli kok gak. Oh, itu berarti saya didesain untuk enggak, ini guyon ya. Jadi kalau yang kitab saya baca serius, yang saya tadi guyon. Oke, jadi meninggalkan sarang laba-laba di dalam rumah itu mencegah turunnya rezeki. Kemudian wal masyu quddamal masyayikh, berjalan di depan orang yang lebih tua dari kita atau guru. Berjalan di depan guru, berjalan di depan masyayikh, orang yang lebih sepuh. Ini menyebabkan fakir. Nanti kalau jalan lihat-lihat. Kalau ada orang yang lebih sepuh, jangan berjalan di depannya, tapi di belakang. Ini termasuk keterangan ini, yaitu istri yang berjalan di depan suaminya. Jadi kalau ada seorang istri berjalan di depan suaminya, itu menyebabkan rizkinya tercegah. Jadi Mas Dimas, Pak Eko, kalau istrinya berjalan di depannya langsung cekel pundak, langsung geret ngguring ini lho. Sing gara nyebabno rezekiku ngono. Wong wedok kok cenanalan mlaku ning ngarepe sing lanang. Nah, itu menyebabkan rezekinya dicegah. Kemudian wanita ul abawaini bismihima, memanggil nama ibu bapak dengan nama aslinya. Jadi nek manggil uga ayah, nek manggil uga papa, nek manggil uga ibu, tapi dipanggilkan nama aslinya. Sana ikut papa Kofik, sana ikut papa Kofik. Lah itu menyebabkan fakir ya, tercegahnya rizki. Ya papa ngono tok gak usah ditambahi papa Kofik. Mama ngono tok gak usah tambahi mama Nimas. Yo mama ngono tok ae. Memanggil dengan menyebutkan nama asli kedua bapak ibunya itu menyebabkan fakir. Iya biasanya kan begitu ya. Terus mamane loro, mama Nimas karo mama sapa. Ya, wal kholalu bikulli khosyabatin. Apa selilit itu apa jenengane? Nyelan-nyelani untung nganggo selilit itu apa namanya? Selilit. Bahasa Indonesianya selilit ya? Hah? Nah, menggunakan tusuk gigi dengan semua kayu. Misalkan wayah di dapur dicukup nggo selilit, wayah apa lah itu nggak boleh. Kalau ya sembarangan menggunakan tusuk gigi. Nah, itu tusuk gigi itu harus yang tusuk gigi itu. Kalau sembarangan itu menyebabkan tercegahnya apa? Rezeki. Wa ghuslul yadi bittini wat turab, membasuh tangan dengan debu dan linet. Jadi biasanya membasuh itu ya membersihkan tangan itu harus dengan sabun, harus dengan sesuatu yang sekiranya lebih bersih. Tidak menggunakan yang berbau turab dan tin, yaitu linet karo lebu. Lah iki sing anu. Wal julusu 'alal atabati, duduk di atas atabah.
Kalau atabah itu artinya yaitu apa? Yo, centelane lawang lho apa? Bahasa Indonesia apa? Lah ngono lho. Beranda ya. Duduk di beranda pintu. Jadi pas duduk ning tengah-tengah lawang. Ya, duduk pas di tengah-tengah pintu. Itu menyebabkan rizkinya tercegah. Kemudian wal ittika wala ahadi zaujayil bab. Ini juga senden di salah satu daun pintu. Jadi nek dek meng duduk pas ning tengah-tengah lawang, tengah pintu, nek saiki jadi ini pintu, sini pintu, kita di tengah seperti ini ya. Menghadap ke salah satunya. Kemudian sing nyegah rezekiku sak mene kae cah. Masya Allah. Watawaddu'u fil mabrozi. Apa artinya mabrozi di situ Mas Dimas? Hah? Bukan, sebelumnya. Wudu di tempat orang buang hajat. Jadi wudunya di tempat kakus, di kamar mandi. Jadi makanya kan hukumnya makruh kan seperti itu. Karena bisa mencegah rizki. Jadi kalau wudu ya di luar, kalau membersihkan di kamar mandi. Jadi wudu bebersih di mabros kamar mandi. Wa khiyatatu thawbi ala badanihi, menjahit pakaian di badan yang masih dipakai. Ora dicoplok langsung didondomi. Wah, iki kacau. Ini menyebabkan fakir. Wa tafiful wajhi bithaub, ngelapi wajah dengan pakaian yang digunakan. Ngono. Ngene, iku menyebabkan fakir. Sapu tangan yo duwe, tisu yo duwe. Wa tarku baitil ankabut fil baiti padha iki. Meninggalkan rumah sang-sang melanding di dalam rumah. Wa tahawunu bis salat, meremehkan sholat. Jadi zuhur jam 2 baru zuhur, asar jam 5 baru asar, maghrib jam 6 lebih 10 baru maghrib. Akhirnya diuji sama Allah dengan segala permasalahan. Masalahnya selesai, tapi detik-detik akhir. Pertolongannya datang, tapi detik-detik akhir. Karena memang dia ketika dipanggil Allah sholat, dia datangnya di detik-detik akhir. Lah ya ngono. Nek wayah kena masalah ruwet, lagi iling, ternyata dia sholatnya di detik-detik akhir. Digabung kan? Apa? Digabung piye? Yang akhir zuhur. Terus ngasar awal, ngawi politikmu iku. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da sholatil fajri. Cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh. Artinya dia tidak berzikir dulu. Jadi zikir setelah sholat subuh itu membuat orang rezekinya melimpah. Tapi meninggalkan zikir setelah sholat subuh itu menyebabkan tercegahnya rezeki. Wal ibtikaru fi dhihabi ila suq, isu-isuan berangkat menuju pasar. Lah yo ya Allah, salatu khairum minan naum, salat dhewe pelancing ning pasar. Kayak kadang ora salat, ya nek ora salat iki ora usah dibahas. Ini bahas yang salat. Jadi semakin pagi berangkat ke pasar itu semakin menghambat rezeki. Bagaimana kalau pedagang? Ya diniatilah. Pedagang ini lumrahnya duha jam 6, ya buka jam 6 lah. Kecuali, lah ini ya, permasalahan bakul sayur. Bakul blonjo itu jam 2 malam sudah berangkat. Karena adanya pasar ya jam segitu. Tapi kesehatannya terganggu, finansialnya terganggu, mungkin keberkahannya di dalamnya itu yang menyebabkan
Jadi itu kalau pedagang ya. Kalau tidak pedagang, kalau kita ingin ke pasar ya semakin siang semakin baik. Misalkan pasar adanya jam 6 ya, nunggu duha dulu, kemudian kita berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali baru masuk pasar. Insya Allah setan-setan pasar itu podo setruk kabeh. Maksudnya setan yang ngomong ganggu kita itu do setruk dewi-dewi. Dilanjut. Kemudian wal ibta'u firruju'i minhu, dan enggan untuk keluar dari pasar. Wes kadung mlebu pasar neng KDS, wes mlebu pasar neng mall misalkan, keluar kok enggan. Nah itu menyebabkan wes rezekine kalong tenan akeh tenan niku. Ya semakin di dalam pasar ya semakin banyak yang terbeli. Tapi mboten ini karakter ya. Ini yang kita bahas adalah karakter orang-orang yang rizkinya tercegah. Wa syira'u kasiratil khubsi minal fuqara as-su'ali, menjadi penadah orang-orang pengemis yang menjual roti kering atau corok ini beras elek-elekan. Jadi menjadi penadah para pengemis itu menyebabkan hidup kita akan fakir. Pengemis dikasih karak dijual ke kita, pengemis dikasih beras dijual ke kita, ini menyebabkan kita menjadi orang yang fakir. Wa du'a usyari 'alal waladi, mendoakan keburukan terhadap anak. Ini Masya Allah banyak cerita tentang bagaimana anak yang merasa baik punya masalah dengan ibunya dan ibunya itu mendoakan buruk. Yang punya efeknya dua. Satu, ibunya sendiri fakir. Dua, anak yang sebenarnya baik punya dampak dari ibu yang tidak baik menjadikan fakir. Makanya ibu tolong kalau ngomong sama anak jangan doa-doa yang buruk. Anak sampean kok senenganin jajan, nek ning bakul diceluk, orang nggawa dhuwit, ya aja dilokke sing gak genah. Kok pinter nak, gak nggawa dhuwit kok iso tuku nak, wis bakat dadi menteri ekonomi nak. Ora kok bocah nakal sak piturute, enggak. Jadi doanya orang tua yang buruk kepada anak itu bisa mengakibatkan rizki ibunya tersendat, rizki anaknya juga tertutup. Kemudian watarku takhmiril awani, meninggalkan membersihkan tempat yang sudah digunakan. Misalkan gelas habis digunakan tidak segera dicuci, kotorannya masih ada di situ, dibiarkan beberapa hari baru mau dipakai baru dicuci, itu menyebabkan tercegahnya rezeki. Piring yang habis dipakai nggak segera dicuci, itu menyebabkan tercegahnya apa? Rizki. Ternyata menikah dengan wong wedok koproh itu berakibat besar terhadap kehidupan kita. Makanya didik wanita-wanita kita, istri kita untuk tidak hidup koproh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa itfa'us siraji bin nafsi, kemudian mematikan api dengan mulut, meniup dengan tiupan mulut. Jadi misalkan mulut kita apa? Nyebul. Lah, itu menyebabkan rezeki kita tertutup. Lah, ulang tahun ini tambah uang sing ditiup. Nah, makanya jangan tradisikan. Lah, selentik. Makanya tradisi kita itu luar biasa loh ya. Ketika kita milad, ketika kita ulang tahun, ambeng direncak bareng ngono toh. Lah mbah ning tradisi ulang tahun itu kan terus nyebul-nyebul itu menjadikan rezeki orang itu tertutup. Dan rezeki terbesar kita itu sebenarnya kan keimanan kita kan. Oke, dilanjut. Kullu dzalika yuridul faqra. Semua yang disebutkan tadi menyebabkan kefakiran. Dari mana kita mengetahui itu? Urifa dzalika bil athar. Wa kadza al-kitabah urifa dzalika bil athar. Itu semua bisa diketahui dengan dawuh-dawuhnya para sahabat. Jadi yang tak terangkan tadi, yang ditulis oleh Ibrahim Az-Zarnuji tadi itu semua keterangan diambil dari dawuh-dawuhnya para sahabat.
Masih banyak ini yang menyebabkan rezeki kita sempit. Wa kata alkitabah biqalamin makutin. Ada orang pelit, saking takut kehilangan pulpen, pulpennya dikasih tali, kemudian ditaruh di situ. Dari kalau nulis di situ tidak bisa dibawa kemana-mana. Menulis dengan pulpen yang ditaleni, cek kurang gede dirantai, itu menyebabkan rezeki kita tercegah. Mulane pegawai ini tambah duwe utang. Dan orang yang datang ke situ tambah punya hutang. Ya bermasalah.